lagi wudhu. Tapi itu ada yang masuk lagi ke dia. Itu gue nggak tahu sosoknya apa. Dia ngomong kayak gini, pas ada setan aja baru ngambil wudhu. Teman-teman gue langsung diem dong. Kok tahu sih gitu. Pas gue keluar ditanyain sama teman-teman gue, lo habis wudhu ya? Lo habis wudhu ya? Iya, gue bilang. Oh, lo nggak bilang lo mau wudhu, Gue nggak bilang mau pengen. Cuma lo nggak air. mandi. Iya, gue bilang mau buang air. Kaget dong teman-teman gue di situ. Iya. Gue langsung ambil sholat tuh. Langsung Iya, langsung sholat. Gue langsung sholat malam. Gue minta ya berdoa lah, minta pertolongan ke Allah kan. Ya walaupun gue posisi waktu itu mungkin ada hadas ya udahlah. Gue pikir selagi kita mau berdoa, Ya, mungkin berusaha Allah lah, kita iya, kan berusaha. diterima atau tidaknya itu kan urusan yang di atas. Nah, kita berusaha lah. Pas gue sholat itu rakaat terakhir, pas udah mau tahiyat akhir, si W ini udah mulai sadar. Udah mulai sadar. Udah sadar. Pas gue selesai sholat, dia bilang, "Sih, bantuin dong doa gue nggak bisa nahan lagi. Ini ada yang besar mau masuk ke gue udah nggak bisa nahan. Gue bener-bener tangan gue udah kaku, jadi tangannya gini Ki. Itu keras banget, gue pegang tangannya dingin keras. Itu nggak bisa digerakin. itu kan apa katanya kayak gitu? Ada yang masuk, jadi masuknya makhluk itu bisa lewat tengkuk belakang, bisa lewat Jari, sela-sela jari, ujung-ujung jari. Makanya lu pernah orang suruh dipencet jempolnya. Enggak pernah sih. Biasanya kayak gitu. Ya. Masuk lewat sini dia kayak gini. Teman-teman gue udah panik dong. 2 orang teman gue cabut, dia nyari pertolongan. Kabur. Nyari pertolongan. Kabur di mana, Pak? Nyari pertolongan Malam-malam kan lo? Iya. Iya. Itu posisi udah hampir subuh. Padahal lo kita mabok Lu gitu. bayangin aja iya. Sini dan sini. Lu bayangin dari jam 10 malam sampai jam 4 subuh Ki. Oh, itu terus-terusan tuh. Terusan keluar masuk. Macam-macam makhluknya. Pas posisi itu gak bisa dikeluarin. Gue baca sebisanya gue kan. Terus bantuin Jik dikit lagi. Sampai akhirnya gue juga nggak bisa. Dia juga udah nggak bisa nahan. Slep masuk. Itu sosoknya ngeri banget sih. Lo ngeliat apa gimana ya? Kan termasuk orang. Masuk orang. Ya enggak, maksudnya kan. Lu pernah nonton film Exorcism gak sih? Iya. Dia langsung diem. Tapi abis itu melek, abis itu ketawa dia. Oh, oke. Gimana? Serem banget. Ketawa. Enggak masa ketawa. Iya, Ya ketawa Kak. ketawa biasa sih, ketawa terus kayak anak-anak muda zaman sekarang ya. Udah Sukanya sama macam-macam. kayak gini ya. Iya, udah macam-macam lah. Dia ngomong kayak gitu. Tapi duduk nyinden. Nyinden. Oh, Duduk cewek nyinden. lagi yang masuk. Cewek duduk nyinden. Temen gue lari cari. Temen gue nyebar ada 4 orang. 2 orang nyari ustadz, 2 orang lagi nyari temennya yang bisa, yang ibaratnya ilmunya lebih. Itu gue cuman sendirian posisinya. Gue ajak ngobrol gini. Enggak, cowoknya dia kemana? Nyari dulu. Cowoknya nyari ustadz. Oke. Jadi teman gue gitu posisi ada 6 orang kan cabut semua tuh. Lu tinggal berdua doang tuh. Iya berdua doang. Gue ngobrol segala macam. Berdua sama si W apa sama si Sama si gue. Berdua doang. Si E juga ikut nyari. Ikut nyari, dia nyari ustadz sekitar situ kan. Itu apa enggak? Nyari ustadz, nggak dapet, nyari ustadznya nggak dapet. Akhirnya temen. Akhirnya ada temen gue, itu emang yang bisa, ibaratnya dia benar-benar udah ngedalamin ilmu kayak gini lah. Iya. Pas dia datang, dia langsung muntah si teman yang bisa nih. Ini nggak kuat. gede banget gitu, ini nggak kuat. Soalnya dia bilang di depannya itu udah ada sekitar Banyak tuh pasti. 1 koloni. Udah ngantri. Udah Udah ngantri ngantri buat masuk dia. lagi. Jadi ibaratnya masuk tuh rajanya Ki. Ratunya lah yang masuk ke dia tuh ratunya. Tinggal nunggu doang. Iya, dan gue takutnya ini berhubungan sama masalah gue yang di Yang Yang mobil. iya masalah yang gue di Nangor. Gue takutnya ini kiriman buat nyelakain ini. tapi jadinya ke temen lu ya. Jadinya ke teman gue bukan ke gue. Karena dia mungkin yang sensitif dia yang bisa dikena di situ. Itu lama banget sih, itu Terus akhirnya akhirnya? 1 jam di situ. Akhirnya gimana? Manggil teman gue itu dikasih air putih. Oh. Kasih air putih, dimuntahin lagi. Wah, jadi dia benar-benar kayak orang gila kalau misalnya menurut pandangan gue yang nggak bisa ngelihat ya. Itu dia kayak orang gila. Jadi kalau misalkan di kamar rame dia bangun. Tapi kalau kita semua keluar dari kamar, Dia duduk. dia tidur. Gua tidur. Dia seakan tidur seakan-akan udah nggak ada. Tapi kalau kita samperin Masuk lagi, bangun lagi. dia ketawa lagi. Ya, ketipu kalian semua. Itu langsung gue setel ayat kursi, gue setel pokoknya surat-surat Al-Quran di mana buat musir kayak gitu lah. Diikutin sama dia. Dibaca sama dia. Padahal si ceweknya nggak hafal-hafal juga. Kayak Al-Baqarah dibaca. Emang abis ini kita baru nonton horor? Jadi tangannya ngikutin. Serem banget. Ayat kursi dia ikutin. Oh, yang naik turun. Iya, Iya, pakai tangan. iya, Dia ya, ikutin paham kayak gini. gua. Dia ikutin pakai tangan. Terus dia ketawa. Hai, ilmu kalian masih cetek. Memang susah, kata om gue juga sedikit motong. Kalau lu setan yang emang niat jahat itu masih bisa diakali. Cuman kalau setan muslim yang emang masukin orang yang rese, misalnya lu sompral apa gimana, cuma emang setannya muslim, mana setan ada jin muslim sih kata om. Kalau menurut berapa? Itu kalau susah dikeluarin, susah banget. Mungkin ada tingkatannya kali Ki. Iya, Karena yang iya. bahasa mereka juga ada tingkatannya sama Iya, manusia gitu loh.
Oke. Gitu. Dia ngikutin terus tidur lagi. Dan teman gue ini ternyata emang punya barang-barang tertentu. Si W. Si Si ini punya barang-barang kayak Oh. gitu. Pegangan gitu. Pegangan dari orang tuanya. Kodam. Dia langsung ngomong, Kodam Husaino. saya nggak takut sama barang-barang kamu. Tunjuk gini, saya nggak takut. Barang-barangnya ditunjuk apa nya? Dia yang ditunjuk. Oh, si Y. Saya nggak takut sama kamu. Saya nggak takut sama barang-barang kamu. Kamu keluarin semua barang-barangnya. Oh, iya. Sekarang juga digituin, ditantangin. Akhirnya ada anak-anak kosan situ juga, orang Makassar. Itu kan denger ini ada apa kok ribut-ribut di atas. Posisi kan Datang. kamar lantai 2. Datanglah dia. Dia orang yang bisa juga ternyata, Bay. Dia bisa, dia tuh orang asli Makassar. Langsung dia ngomong pakai bahasa Makassar, dibalas pakai bahasa Makassar lagi. Buset, tektokannya seru banget. Padahal si ceweknya ini Bukan orang Kalimantan ya. Otomatis dia nggak bisa dong bahasa Makassar, lancar pasti. Pakai bahasa daerah sana belum. Tapi Kalimantan itu bahasanya apa sih? Ya, aduh. Bahasa Melayu, Beda sana. Melayu sana. Melayu sana beda sama Makassar. Beda sama Makassar. Sumatera Melayu mah. Sama, Kalimantan kan juga Melayu. Oh, iya. Rada Melayu lah. Terus di situ dia itu posisi si teman bukan temen ya orang kenal yang di kosan Iya. ini. Dia udah ngaung-ngaung udah kayak macan gitu. Si WW ini. Si temen Bukan, gue si Makassar. Yang orang kosan Oh, yang Makassar. orang Orang Makassar. Karena dia ilmunya udah tinggi lah, gue juga gak paham deh. Dia udah begini kan, pokoknya pakai ngancem-ngancem suruh pergi. Gak mau, gak kuat. Tapi katanya kalau misalnya dipaksain, kasihan kena ke ceweknya. Ceweknya bisa kenapa-napa karena udah capek badannya. Bisa lewat katanya kalau dipaksain. Dia begadangnya sebenarnya udah capek ini. Iya, situ untungnya ada ustad. Dapat tuh teman gue tadi si ini dapat ustad. Ya disembuhin pakai doa, tidurlah habis itu. Ceweknya ya. Iya. Enggak, pas setelah bersembunyi tuh gue penasaran sama komentar si W yang kemasukan sih maksudnya apa gitu. Enggak, dia nggak sadar Ki. Itu maksudnya si yang ngerasukin si W ini pas tiba-tiba Ada ustad. normal aja apa dia terus melawan apa gimana? Pas ada ustad tuh diam, nggak ada perawanan. Oh iya. Gimana itu nggak ngomong apa-apa? Enggak, dia benar-benar langsung tidur. Kayaknya tahu beda level kali. Beda level kayak Mungkin dia kan tadi kan bilang kalau sama lu gua nggak takut. Level lu belum nyampe. Pas ada ustad, mungkin dia langsung ngeliat ketahuan kali. Bisa jadi kan? Iya. Mungkin dia tahu juga kan. Itu dikasih air semua dimuntahin sama dia, dikasih ini dimuntahin. Cuma pas ada ustad, mungkin karena azan langsung videoin. azan subuh juga ya. Oh, Gua iya. nggak kepikiran Ki, gue pegang HP nggak kepikiran. Lu lagi posisi kayak gitu, nggak bakal pikiran. Mak. Pikiran gue kemana-mana. Kecuali ada CCTV. Gue pernah lihat orang kesurupan yang apa itu, cuman nggak pernah yang saya gue itu. Ya. Gak bisa. Bener-bener. Gue yang paling epic tuh pas dia mau berantem sama orang Makassar ini. Itu bener Pak. Lu kelas sampai geter. Anjing gue nggak ada itu bener-bener gue ngeliat sendiri. Itu bener-bener kayak wah gue ngerti ilmunya apa yang dipakai. Itu saking tingginya juga yang masuk ke dia dan saking tingginya juga ilmu yang orang Makassar ini. Cuman akhirnya dia ngalah, nggak mau, janganlah, kasihan katanya. Ya udah abis itu datang ustadz. Itu juga udah ada suara-suara ngaji dari speaker masjid. Udah mau azan subuh juga. Mungkin kan kalau azan kan makhluk Hilang, kan. lah. Jadi udah dibacain segala macam, hilang, tidur tapi pas besok siangnya itu kayak orang gila Ki. Siapa? Ceweknya. Iya, diajak ngobrol nggak bisa, disuruh makan nggak mau. Diem aja gitu. Diem aja, diem. Jadi lu pernah lihat orang sih tangannya gini-gini. Tapi tatapannya kosong ke bawah. Diginiin. Terus kakinya digini-giniin. Oh. Dikasih makan tuh disuapin nggak mau. Lagi pemulihan Mbak itu dia. Terus matanya cuma ke depan doang. Terus tangan tuh ke tembok tuh gini. Kosong ya? Gini, Masih kosong ya? Kayak orang gila. Iya, tangannya sendiri-sendiri. Nah, aku kan makin panik ya, takutnya ada efek panjangnya kan. Malamnya itu mau nggak mau gue bawa Ke Abah. Itu posisi jam 10 Abah yang waktu itu tuh. Iya, posisi jam 10 malam gue ke Abah. Itu gue ke Abah tuh posisinya 1, 2, 3. Gue berlima ke Abah. Itu jam 10 malam kan rumah Abah udah kanan kirinya udah pohon bambu, lewatin jembatan juga. Iya, di atas, benar di atas gunung, kaki gunung rumahnya. Itu gue kesana itu posisi suara sapi lah, karena kan masih banyak ternakan juga kan, masih banyak warga yang ternak juga kan, suara kambing, suara sapi. Oke, tiba-tiba angin gede ada. Gue nyampe Abah juga langsung lah diingin sama dia. Terus dia bilang itu suara anjing juga, anjing ngulung-ngulung. Ya. Hutan lah. Dia bilang gini, Coba deh, kemana suara anjing? Oke, asisten anjing kita agak susah disuruh bersuara nih. ini untung dibawa ke sini. Ini karena ini udah diincer katanya. Si yang Cewek Si itu. ini ternyata udah diincer sama yang dari Nangor. Nggak tahu. Dia udah diincer dari yang dari Nangor.
Kenapa? Karena kita berdua udah di istilahnya kita udah tamengin, Udah jadi larinya lepas. ke dia. Ya. Oh. Jadi incernya ke dia. Biasa orang terdekat kan. Biasa orang terdekat. Jadi kalau nggak bawa ke sini lewat dari jam 12 malam dia udah diambil. Orangnya fisiknya masih ada, Cuma masih bernyawa. jiwanya nggak Tapi ada. jiwanya nggak ada, jadi kayak orang gila. Pure kayak orang gila. Berarti dia nggak makan tuh dari pagi sampai Gak di makan, bawah Bang. Ka'bah. Gak makan. Dia gak makan, dia gak ngobrol, dia diem Berarti doang. nggak minum juga. Ya mungkin minum mah minum, tapi ya kayak orang gila lah. Semenjak yang dari Gila. semalam itu ya. Iya, semenjak dari yang kejadian semalam. Ya ya. Di situ Berat, berat. itu juga lama tuh posisi buat nyembuhinnya, hampir 3 jam. Si Abah tuh ya. Iya, itu lama banget dan kita juga gak boleh diliatin. Oh nggak boleh ngeliat. Gak boleh ngeliatin. Cuman teman gua yang agak sensitif juga itu pas dia lagi kayak diusir, dia langsung megang perut gua, langsung dicengkram perut gua. Karena dia ngerasa ada yang mau masuk ke dia juga Jadi ya. abis keluar Rasanya dari dicengkram itu gimana mas ya? Lu kayak diremet Pak. Sakit, sampai Iya, sakit diremet, lu. diremet. Iya, sampai gua sakit. Cuman lu ya kalau ngelawan lu juga takut kali ya. Iya, karena teman gua kan Lu kalau ngelawan ternyata temennya masuk. Masuk ke Iya. temennya repot lah gitu. kayak gitu kan, dan ternyata itu Coba ada. tiba-tiba dicengkram sama teman lu apa enggak? Jadi Apaan sih? selama ini dari awal yang gue bilang gue di bar itu udah ada genderuwo yang ngikutin. Wow. Jadi yang Tuh, jatuh agak serem itu sih. air liurnya, Oh. yang netes itu air liurnya Ki. Jadi sama pun kita pergi Yang netes waktu tadi di pala lu itu ya. dia nempel ke situ. Dia nempel kemana-mana pergi, untungnya udah dibuang, udah dibersihin. Udah dari situ pulang, habis itu 10 menit kemudian pulang dari Abah itu udah normal. Si Mau Iwe itu. makan, ketawa-tawa lagi, ngobrol biasa. Tapi lu wawancara. Tapi dia lupa nggak? Lu wawancara Lupa. enggak? Oh, Selama dia itu. lupa. Dia lupa dari kapan? Ya dari semalam, Dari- kejadian semalam Oh, nggak ingat dia sama sekali. jadi ingatan dia tuh dia lagi jam 10 tadi. Iya. Jam 10 malam. Iya, habis itu dia hitam, udah nggak inget apa-apa lagi. Blank kan? Ngeblank. Kosong. Ngeblank. Enggak. Enggak tahu sih katanya orang kesurupan tuh kayak ada yang panas tiba-tiba hilang apa gimana. Enggak, dia nggak ngerasain. Karena mungkin posisinya juga setengah sadar kan ya, gara-gara dia minum. Hmm. Dia nggak ngerasa apa-apa. Aduh, berat. Tapi di situ masalah belum selesai, Bay. Karena mobil Oh Talon belum iya balik. lupa nih. Waduh. Masih ada masalah finansial. Mobil yang Talon belum balik. Ini Untungnya, kita harus percepat Pak. iya, lanjut Soalnya ya. Apa? pertama kayaknya baterainya udah mau dikit nih. Memori. Memori Masih dan lama. berapa tuh baterai? Nggak kelihatan ya? kelihatan Pak. Lanjut pas ya gue persingkat aja ya, kurang lebih mungkin sekitar 2 atau 3 hari selanjutnya Tapi temen lu udah normal lah pokoknya. udah normal. Lu juga udah nggak ngerasa ada udah aneh-aneh. nggak ada udah nggak aneh-aneh. Itu temen gue lagi itu si mobil mau dibalikin tapi ngambilnya di Nangor. Nah, Oke. akhirnya gue cerita dong sama orang Makassar yang anak kosan sini juga. Ya gue walaupun gue baru kenal gue beraniin. Jadi ceritanya kayak gini dari Ya awal lu sampai ceritain akhir. semua lah. Semuanya gue Ya. florin lah, gue ceritain. Dia mau ngebantu. Ayo ntar ngambil mobilnya Bareng. sama teman-teman gue juga. Akhirnya gue rombongan bawa satu mobil buat ngambil mobil rentalan yang di Nangor. Terus Ke situ dan ternyata pas selama di jalan gue masih diserang Ki. Tapi yang nyetir gue posisi. Karena mungkin ke gue udah nggak mempan, katanya ke si ke Ye. Hyundai Mi. Dia muntah tuh di mobil. Oh iya. Muntah di mobil dan kata teman gue orang Makassar itu ada makhluk gede banget terbang itu kalau orang bisa ngelihat dia nempel Dia di nempel kap di mobil. nempel di kap mobil. Cit. Yang- Itu kalau orang bisa ngelihat, makanya dia selama di tol coba nyetel murotal Quran aja jangan lagu. Oh, makanya si temen duduk depan Makasih. lagi. Hah? Si Hyundai Mi depan, belakang. Di belakang, paling belakang, duduknya paling belakang. Yang Makassar depan. Yang Makassar depan. Di situ tuh. Jadi ada makhluk yang gede banget, badannya gede banget. Temen lu ngerasa gimana sebelum muntah kayak mual biasa? Mual apa panas, pusing? mual panas pusing terus dia muntah. Muntahin aja kan. Sampai akhirnya gue datang ke rumahnya dan masuk ke rumahnya itu nggak semua, cuman gua. Nangor di Nangor. Sama yang Makassar. Iya, sama teman Makassar. gue 2 orang yang mau orang Makassar. Makassar juga. Dia datang, cuman dia nggak ikut masuk dalam rumah. Di situ dia bilang, kalau kamu dikasih kopi jangan minum, kalau kamu disuruh jabat tangan jangan pegangan tangan. Kata orang Makassar itu ya? Iya. Karena dia ngeliat si ibu Kai ini ternyata pakai jubah warna hitam. Oh, Kalau lu orang Baca yang biasa aja. Iya, kalau bisa ngeliat dia udah pakai jubah warna hitam. udah dikasih sama gurunya tuh boy. Iya, gua nggak paham itu apa, dia pakai jubah warna hitam, mungkin belum sampai sentuhan sama dia. Bilang aja udah ambil air wudhu. Kayak gitu. Oh, bukan Akhirnya dia ngasih kunci mobil sama duit mobilnya itu pas semua. Tapi di situ dia juga udah gak enak sama gue karena gerak-gerik gue udah beda nggak kayak sebelumnya. Gue nggak serama Tapi itu masalah uang sewa gimana? udah aman. Dia Walaupun bayar. sebelumnya sempet cekcok karena menurut perhitungan dia itu cuma segini, tapi relay itu kurang gitu loh. Tapi dia bayar juga. bayar akhirnya, tapi setelah perdebatan panjang. Oh ya, lah skip lah kalau itu lah. Iya. Akhirnya gue pulang dia masih ngasih oleh-oleh buah rambutan. Buah rambutan ini buat anak-anak katanya. Ya gue terima. Terus Sama buang. teman gue dibuang di pinggir jalan. Katanya apa? Langsung Dibuang aja. Dibuang. Pokoknya maksudnya yang penting lu jangan bawa-bawain lagi Iya, udah. banyak. Gue pulang lah ke kosan yang di Bandung, balikin mobil segala macem. Besoknya dia chat,
itu rambutan yang dibuang yang gini-gini, terus dia marah-marah Oh, marah-marah ke Hyundai ini apa kalau? kayak Hyundai ini kan kontak marah-marah Hyundai, gini udah nggak dibales. mending gak usah dibales. Dari situ gue bener-bener para berurusan lagi, Blok nggak ada kontak. apapun, udah lo blok gue semua, udah Ya, beres belum udah masalah. beres. Jangan Dari situ dilanjutin. udah gue nggak mau lagi yang gini Ya. dan gue maksudnya setiap apapun yang gue mau makan, mau gue minum, gue selalu baca Bismillah. Jadi Pokoknya intinya kayak gitu, jangan sampai ya apapun agama lu gitu loh, khususnya buat muslim kayak kita, ya lu perdekatkan diri sama Allah sih. Iya. ya gue tahu maksudnya lo juga segitu juga dong Iya. Bos. Karena Apa-apa. setiap Teman juga, Pak. ya maksud gue setiap agama pasti mengajarkan yang bagaimana harus melakukan menghadapi itulah. Makanya dia dapetin diri yang ke atas lah, karena ya apapun yang lu lakuin ya pertolongan cuma sama yang di atas gitu. Saat ilmu-ilmu yang lain tuh gak bakal kuat, Iya. cuma ada satu yang Cuma kuat. satu di atas gitu. Makanya gue gak akan, ya terserah sih lu bakal percaya atau Ya. enggak, yang jelas ini gue ngalamin sendiri karena posisi waktu itu gue sampai Iya, nilai iya, IPK iya. gue jebrol kayak jatuh Ya, karena masalah Iya, itu. gua ingat waktu gue itu. uas nggak fokus, ini nggak fokus. gue ya Pribadi sih gue percaya sama kata-kata lo, tapi masalah dunia gitu-gituan masih susah nerimanya nih. Ya, Kalau karena- kesurupan gue percaya, Ya. cuman kalau sampai kalau gue percaya kata-kata lo bener-bener 100% gue percaya. gue Lu karena gue tahu kalau lu lagi bohong gimana. ya kita juga tahu. Tapi gue pribadi jujur ya, ini gue karena udah dengar. Ini serem sih. Ya gue maksud gue ini serem. Dan kalaupun dia misalnya si Jikri juga bilang ini bohong, anggapannya sudah dibuat. Gue udah denger berapa kali lah. Dan versinya emang sama. Maksud gue Gue nggak perlu bohong sama sekali. iya, tapi cuman cuma emang sampai kesurupan gue emang kejadian kayak gini tuh pasti susah. nggak bisa masuk logis lah. Nonton Iya, ya. Kalaupun ada yang nonton, emang ini bisa dipercaya. Tapi percaya Jikri Bukan. nggak pernah bohong. Bukan Kalau percaya masalah aja. gini-ginian, Kalau Bang mistis. bang mistis. Ya, sorry. gue terserah kalau lu mau gue goblok, gue tolong. Ya, Tapi kalau goblok ya. silakan. Ya, Cuma kalau goblok kita setuju ya. maksudnya, kenapa gue sebelum lu sebelum lu dikasih makan macam-macam gitu kan, lu ada pilihan buat iya atau Enggak, enggak. iya. tapi susah Cuma sorry gue nanya. Gue tahu sih duit tuh udah susah banget Ya. kan ditolak, apalagi instan. Oke lah, ini pokoknya kita sudah selesai semua ini, emang kita harus ambil. tapi ada lagi tambahannya, sampai sekarang pun gue nggak tahu motif dia sebenarnya apa, dia ngebalikin duit gue dan dia bayar juga uang Oh buat iya, sewa gue belum mobil. nanya deh. Itu 20 juta tuh lu nggak pernah ngecek itu takut ada apa-apanya Nggak gitu. ada Soalnya duit transfer sih. duit transfer gitu. Oh, Iya. transfer. Kalau duit cash kan bisa diapain? Elektronik. Iya, ntar udah dimasukin ke mesin banknya, lu ngambil cash di mana kan beda. iya. kayak gitu. Kecuali dia canggih banget ya, udah bisa teknologi ya. Dan ternyata- kalau menurut gua. Santet 19, santet 2586. Dan ternyata masih ada 2 keluarga lagi yang digituin sama dia. Nah, itu dari mana? Gue udah dapet cerita. Dari ada yang security itu. Oh, Oh si A itu. enggak, gua bingung kenapa dia masih hubungan sih, maksud gua. Si A sama Si satpamnya. itu. Iya. Ya mungkin dia juga karena Oh. kondisi ekonomi kali Iya, ya. oh iya. paham. Kekerabatan juga anjir, ada Enggak, kemungkinan. tapi Bukan iya. duit sih. Enggak, tapi mungkin ya. Mungkin dia juga mungkin tipu-tipu juga kan. Coba lu cari orang yang punya modal. Iya sih mungkin. Kebetulan kan karena ngerasa gue sama teman gue ini ya punya lah gitu. Ya gitu deh jadinya. Iya, Sampai iya, sekarang iya. pun ya gue masih wonder maksudnya dia tuh apa tujuannya udah. sampai sekarang, dan Pokoknya yang itu 2 keluarga itu masih, dan uangnya hilang nggak balik. nggak balik. Ada 2 keluarga yang sama. Dia udah dapat cerita dari doi juga. Iya, yang motifnya sama Tapi sama ya- persis, tapi uangnya nggak balik. Ya udahlah, kalau itu maksudnya intinya udah selesai ceritanya. Iya. Dan ini panjang bro, asli panjang. Berapa menit? Satu jam. Satu setengah jam, Video. 1,5 jam lah. Satu setengah Ini jam. mungkin di cut bisa jadi 3 part karena uploadnya lama banget pak. Iya. Tapi ini seru sih. Jam Kalau udah menunjukkan bercanda. hampir jam 3. Jam 3 Udah mulai ngantuk. udah mulai ngantuk asli. Dan ini maksud gue, ini pengalaman buat kita semua. Emang jujur ya, waktu itu gue udah denger lah ya, waktu zaman dulu. Iya, karena waktu itu gue cuma cerita ke 2 orang teman kuliah ya. Gue cuma cerita ke Bayu sama cerita ke Utep. Iya. Sisanya karena menurut gue ya mereka berdua yang paling ngerti sama yang kayak gini. Karena kalau gue cerita sama orang-orang yang nggak paham, ya buat apa juga gitu loh Jadi sebenarnya. bercanda doang. Iya, karena itu menurut gue itu cuma jadi waktu posisi gue jadi aib kan. Cuman sekarang gue berpikir kenapa mesti gue tutupin gitu. Soalnya ini buat Tujuannya takutnya baik. teman-teman kita biar tahu lah. Iya, jadi maksudnya lu ambil yang baik-baiknya lah Iya. dari cerita gue kayak gitu. Karena emang ya, dan gue juga sampai sekarang denger cerita bagian beberapa part pasti gue merinding bro. Nggak bisa bro. Oke, siap. Oke, itu aja lah. Gitu sih. Ya, Intinya buat ambil yang pelajaran. baiknya lah dari Iya. cerita gue.
Yang penting Emang gue masih berkali-kali dengan cerita ini masih ada part yang benar-benar gue rasa pelajaran yang bisa kita ambil, Pecah banget itu. pecah bos. Ini pecah. jangan sampai bego lah anjir. Maksudnya ya mungkin lu emang butuh uang tapi gak ada instan anjing. Ya Aneh banget. setidaknya Gue gak bilang dia Iya. namanya duit sih, gue juga mungkin dalam posisi dia bisa tergiur. Cuman buat orang yang udah dengar cerita ini kan Iya. jangan goblok lah Jangan anjing. goblok. Gak ada instan duit. pertamanya mending cari teman terdekat lu dulu lah bantuannya. Iya. Kalau Maksud nggak, gua. ya lu tanya juga sama temen lu kalau ada gitu-gituan. Nah, Mungkin tolong. kan lu udah kena nih sedikit awal-awal, tapi lu mendingan lu ceritain ke temen lu Iya. biar siapa tahu temen lu nggak kenapa-napa. Kalau Bisa nggak, ngasih saran yang ada logis. temen lu gitu gampar aja pak. Siapa? Iya kan maksudnya dia mungkin kan lagi nggak sadar. Ini gampar Kalau mau punya aja. duit kerja anjing, Iya. usaha bisnis Intinya- kerja. Sebelum kita ngambil sesuatu ya kita berdoa. Ya udah itu aja. Udah itu aja ya. Ini udah panjang banget bro. Gila. Kita tutup. Kita lanjut di kita topik selanjutnya nggak apa-apa. Mungkin ada malam horor Malam lainnya. lagi. Oke sobat sobuy ya. Sobat sobuy. Kita sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Jangan lupa subscribe, like. Aduh. Aduh. Men.